Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran tadi kan kita sudah Jumat bersih ya tadi ya. Sudah berdoa ya tadi ya. Tapi tidak ada salahnya juga kita mulai pembelajaran ekonomi pada siang hari ini diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Mbak Nanda ya, pimpin doa dulu. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran metode ini kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak berangkat? Siapa aja? Berangkatnya telat katanya. Telat. Rizky belum masuk berarti? Oh, kontrol. Si Royan tadi katanya oke, baik. Kita doakan supaya teman-teman yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan segera bisa bergabung dengan kita kembali ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar di semester 2 ini, kita akan mulai belajar dengan sebenarnya sama akuntansi juga, cuma kalau yang semester 1 kemarin kita concernnya ke akuntansi apa? Jasa. Nah, berarti kalau semester 2 kita concernnya ke akuntansi dagang. Nah, apa itu yang akan kita pelajari? Jadi kita akan mempelajari perusahaan dagang itu seperti apa, akuntansi dagangnya seperti apa, pencatatannya seperti apa, dan seterusnya. Jadi ada perusahaan dagang itu pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, syarat-syaratnya untuk membayar dan menyerahkan barang itu seperti apa, dan akhirnya nanti kita akan belajar transaksi perusahaan dagang dan memasukkan ke dalam, sama seperti kemarin sebenarnya, memasukkan ke dalam jurnal. Betul sekali. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, terus untuk keyakinan kelas, selalu saya ingatkan untuk keyakinan kelas ekonomi, kita masuk tepat waktu. Terima kasih tadi sudah bagus, sudah duduk manis semuanya di kelas ya. Jadi sudah disiplin, karena kalau enggak harus minta izin ke piket ya. Terus jaga kebersihan, alhamdulillah karena kita bersamaan dengan Jumat bersih juga, jadinya kelas sudah aman. Dan nanti langsung ke senyum, salam, sapa dan sebagainya seperti biasa sama Kak Prifan. Nah, oke, sebelumnya kita mulai hari Jumat yang cerah ini dengan ice breaking supaya kita tambah semangat ya. Kita tambah semangat, tambah belajarnya tambah seneng. Oke, saya minta roll dulu untuk contoh Arya sama Farhan. Berdiri dulu. Namanya adalah boom. Nah, jadi tangannya diposisikan seperti ini, boleh berdua, bertiga, berempat boleh, tapi nanti kalau berempat kan tambah tinggi banget gini ya. Berdua apa bertiga aja nggak apa-apa. Oke, tangannya diposisikan selang-seling seperti ini. Nah, terus kalau saya bilang up
gitu, maka tangan yang paling bawah ke atas, up, up. Saya bilang down, berarti tangan yang paling atas ke bawah, down, down. bingung ya kamu ya. Saya bilang up, up, down. Nah, terus kalau saya bilang boom, gitu ya, boom. Nah, maka tangan yang paling atas memukul sekenceng-kencengnya, penuh dengan rasa, enggak ya, sekenceng-kencengnya memukul tangan yang di bawahnya. Nah, kalau mengenai berarti yang kena kalah. Berarti yang bawahnya harus menghindar supaya nggak kena ya. Kalau nggak kena berarti yang mukul yang kalah. Oke, kita praktekkan dulu yuk bareng-bareng yuk. Mau berdua apa bertiga? Oh, berdua. Oke, silakan. Boleh berdiri biar enak. Oh. Makanya sering-sering ya, jangan buat satu orang itu aja. Oke, sudah selesai. Siapa satu? Jam. Ya, bingung kan? Kok kabel turun? Up. Makanya diam dulu. Kita. Jam. Up. Boom. Jangan rame dengerin kita yang instruksinya ya. Awal udah awal. Oke, yuk siap. Up, up, down, down, boom. Konsentrasi ya. Iya, siap. Lele mudun kira sambut temen ya, oke, up, down, up, boom. Gimana? Lebih seger ya, lebih semangat lagi untuk pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Tadi aku ngomong siang ya, pada pagi hari ini. Oke, itu tadi boleh dipraktekkan, nanti kalau berbanyak malah itu kayak yang misalnya berempat apa berlima nanti kan paling bawah sini, down sampai bawah gitu. Oke, nah kita akan mulai masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang perusahaan dagang. Namun sebelumnya Bu Vita tanya dulu. Ya Indra, boleh dimatikan dulu? Oh iya, terima kasih. Terkait dengan perusahaan dagang ini, kalian kan rumahnya paling jauh mana? Oh, Korea Utara berarti. Pyongyang. Pyongyang Korea Utara toh? Anak buahnya siapa itu? Kim Jong. Ya. Oke. Tentunya dari Kalasan sampai Piungan itu kan jauh ya. Banyak hal-hal yang ditemui di jalan. Nah, dari sekolah sampai ke rumah atau dari rumah sampai sekolah, jenis usaha ekonomi apa bisa misalnya usaha bengkel, usaha apa yang kalian temui sepanjang jalan itu. Yuk kasih Bu Vita 5 misalnya contohnya yang kalian temui sepanjang jalan dari sekolah ke rumah atau rumah sekolah. Olive langsung. Apa? Bengkel. Apa? Sebelah. Oh, jangan makanan kabeh. Indomart. Ada lagi? Apa? Cookies. Oke. Oh, makanan lagi. Oh ya, ada lagi. Pasar. Swalayan. Oke. Misalnya aku
kelas-kelas makanan ya, ono seblak, kukis, apa macam-macam. Ada pasar, ada Indomart, Alfamart, ada apa lagi tadi, bengkel dan sebagainya. Nah, kemarin kan kita udah belajar yang semester satunya jasa toh. Misalnya dikasih 3 aja, dari rumah ke sekolah atau sekolah rumah, yang jasa yang kalian temui sepanjang jalan dari rumah ke sekolah. Potong rambut. Candi Prambanan. Rumah Candi Prambanan. Maksudnya candinya perusahaan jasa. Oh iya, Pariwisata. oh iya betul, jasa pariwisata. Nah, terus kalau yang dagang, yang menurut kamu dagang yang dilewati dari rumah ke rumah. Oh, Mexo, Indomart. Apa? Toko kelontong, toko Madura. Iya kan sekarang lagi ngetren toko Madura 24 jam. Toko baju, toko sayur dan sebagainya. Nah, dari yang kalian temui tadi kan bisa membedakan tuh dia jasa apa dagang. Yang paling kentara ya, kalau dagang misalnya dari tadi ada kelontong, terus misalnya aku ambil apa lagi tadi, toko baju, sama misalnya toko sayur. Yang dia jual terlihat nggak barangnya itu? Ya, kalau toko sayur berarti apa yang dia jual? Ya, iya, betul. Ada misalnya ada wortel, ada sawi, macam-macam terlihat. Nah, kalau yang jasa misalnya contoh apa? Potong rambut atau bengkel. Ya dia memang terlihat bengkelnya itu, cuma yang dia jual kan nggak terlihat. Yang dia jual apa? Keahliannya kan, jasanya. Nah, jadi bedanya apa tadi? Yang pertama kalau dagang barangnya terlihat. Jadi yang dia jual itu benar-benar kita bisa megang, bisa bolak-balik, bisa ala kok ngene yuk, kok ngene kok didol semene. Nah, jadi bisa dilihat. Tapi kalau jasa nggak ada ukuran. Contohnya kemarin misalnya ambil potong rambut di Sortalo atau Madura sama di Arfa misalnya, kan beda toh, padahal sama-sama potong rambut karena yang dia jual adalah jasa keahliannya begitu. Nah, jadi di situ nanti ada aktivitas-aktivitas. Kalau di dagang ya ada kulaan atau pembelian dan dijual kembali. Nah, tentunya ada transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Misalnya kalau kulaan atau pembelian itu berapa belinya, secara ada 2 cara dilakukan, secara apa sama apa kalau kalian membeli? Betul, secara tunai dan kredit dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh transaksi yang terjadi. Nah, terus macet. Oke, tujuan pembelajarannya adalah yang akan kita pelajari hari ini, berarti kita akan mempelajari karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik itu nanti ada pengertiannya tadi. Toko swalayan perusahaan dagang itu apa sih? Dia itu perusahaan dagang itu apa? Terus ciri-cirinya itu apa? Terus tentunya ada syarat-syarat pembayaran. Kalau secara kredit kan tentunya ada tempo dan sebagainya. Terus untuk metodenya nanti kita diskusi. Terus teknik penilaiannya nanti kita akan formatif menggunakan Kahoot. Itu adalah yang akan kita lakukan hari ini. Nah, untuk pengelompokan gaya belajar, kemarin Bu Vita sudah memberikan link kepada kalian dan kalian juga sudah mengisi link itu, sudah melakukan tabulasi dan akhirnya diperoleh data. Untuk yang auditori nomor absen sekian ada 9 anak, yang visual ada 18 anak dan yang kinestetik ada 9 anak. Lebih banyak yang visual memang. Kalau visual itu memang dia prefer untuk melihat atau belajar itu kalau ada pendukung gambar-gambar itu. Kalau membaca buku ekonomi yang tulisan tok sama membaca buku komik mungkin yang gambar tok kayaknya lebih menarik membaca buku komik yang gambar tok. Nah, anak visual seperti itu. Oke, silakan kalian untuk berkelompok bebas, mau yang ini mau ke nomor siapapun, ke 1 itu tadi. Silakan menempatkan untuk kelompok yang sama. Yuk, Bu Vita kasih 1 menit untuk perpindahannya. Yuk, tap.
buat belajarnya selain dari buku paket juga. Terus untuk yang visual mana aja visual kami bertiga nggak ada lagi. Ya. Nah, untuk yang visual silakan kita klik link di yang aku taruh di grup ekonomi itu, ada yang gambar yang saya tunjukkan tadi, sama ada peta konsep yang ada di link itu. Nah, terus khusus yang kinestetik silakan. Di situ kan ada tulisan kopis langsung dilihat. Dan ini kan cuma ya, dia nggak ada itu kan banyak baca nah, yang kopis saya kasih waktu berapa ya? 5 menit cukup ya? 5 menit. Terus kalian silakan itu dinotis dulu apa aja yang mesti ditanyain ke Bu Yuli. Nah, ke Bu Yulinya ada dia jualan apa, terus bagaimana cara memperoleh dagangannya, terus syarat pembayaran apa, terus kalau nggak laku gimana sih? Nah, nanti tanya Bu Yuli ya. Silakan untuk yang kelompok toksis super yang auditori mana kita sih? Yang auditori silakan pabrik ke konsumen ya, yang jualin tapi tidak merubah bentuknya. Intinya tidak ada perubahan bentuk. Berarti kalau misalnya jualan buahnya yang dijual ya harus sama, misalnya jualan jeruk, apel gitu. Tapi kalau udah dirubah menjadi jus, nah ditambahin susu, tambahin gula, itu berarti perusahaan gitu ya. Yang harus ditarik lagi yang udah dibuka linknya apa, ciri-cirinya apa ya dijelasin ya. Jadi kegiatan utamanya apa? Ya, kalau pulang juga ya. Terus keuntungannya dari mana? Cara menaikkan harganya berarti itu nanti menambah harga jualnya ya. Itu yang menarik juga harus kemudian beban kalau sini sampai sana namanya angkut jadi ongkir. Terus kalau punya banyak belasnya banyak, punya kan harganya bisa. Kalau belasnya itu berupa ulang ternyata ada uang 1 karung, nah itu kebalikannya adalah ciri-ciri dari perusahaan. Yang satunya yang karakteristik, yang apa? Ciri-ciri
rokok gitu ya, gitu ya. Dengan semacam berarti barang yang dijual terlihat kan. Nah, berarti itu cirinya yang pertama adalah kalau bisa dijual barangnya harus terlihat. Nah, terus ini di sini kenapa ada gambar ini ya? Jadi misalnya ini kita jual belikan tidak hanya dengan kita saja. Kadang kamu beli casing HP sampai mana? Cina. Nah, jadinya nanti siapa tuh yang nanggung ini ongkos kirimnya, apakah dijual atau beli. Nah, misalnya kalau kalian beli atau check out itu yang kalian pikirin ongkos kirimnya, atau yang penting kalian dapat barangnya ongkos kirimnya nggak diperhatikan, atau yang penting free ongkir. Free ongkir kira-kira yang menanggung siapa? Seller. Nah, itu namanya adalah FOB, destination point. Jadi sampai sini yang nanggung sellernya. Tapi ada juga orang yang kadang harga barangnya sama ongkirnya, mahalan ongkirnya, kalau dia nggak peduli, orang misalnya pengen dia mau nanggung ongkir berapa, itu namanya FOB. FOB anyway adalah free on board. Itu bebas pengiriman. Jadi bebas pengiriman. Ini shipping point-nya berarti yang nanggung adalah bayarnya, pembelinya. Ini adalah kalau kita membelinya dulu. Di sini juga sama, yang juga sama ya, terlihat ya. Nah, di sini ada ini yang dijual sama apa itu? Gula. Dan gula sama gula, tapi yang membedakan apa? Betul. Jadi misalnya itu tidak boleh mengubah dari menjadi yang sirup atau karamel atau rambut nenek atau karamel manis, tapi yang dijual sama gula. Jadi tidak boleh melakukan perubahan itu. Yang dijual sama gula. Isinya kalau kalian beli dua, banyak lah misalnya itu sampai rumah ada kayak gini. Misalnya kilo, dia jual terlihat, bisa kita misalnya kalian nggak suka ini rotinya udah terus lagi nah bisa. Nah ini adalah ciri utamanya seperti itu, barang yang dijual ada persediaan. Nggak mungkin dia ini kecap satu, indomie satu, apa ini rokok satu kan ya, mungkin dia pasti ada persediaan. Banyak kan yang itu cirinya yang pertama ada persediaan, apa ada barang yang dijual terlihat. Kegiatan utamanya cuma dua intinya. Cuma nanti kan dia kalau misalnya menjualnya secara
yang diberikan juga secara jelas sama terus di sini terjadi ini kira-kira apa ya? Kenapa biasanya? Pernah? Biasanya karena kecilan. Jadi ini adalah jadi kalau selama ini kalian bisa potong rambutnya mungkin mulai tapi jadinya misalnya bukan ya itu kalian nggak boleh juga itu karena perusahaan jasa cuma karena kita udah PM udah kenal udah baik gitu wasting itu sama nanti kalau wasting mereka yang dikembalikan yang susah. Terus satu lagi ini yang boleh dikembalikan kalau sistemnya kredit banyak utang. Jadi kalau kalian beli goreng, kalian cicil kamera, cicil utang beli ternyata sampai rumah ada yang besok nggak bisa bayarnya. Makanya di nota itu pasti ada tulisan di bawah. Betul sekali mereka sudah makanya seperti dinanya kalau kreditnya banyak. Potong akun biasanya kenapa dikasih potongan iya betul kan naik membeli gorengan 10.000 sama 50.000 aja beda kan harganya 50.000 dikasih bonus plus gitu itu jadi mendapatkan potongan kalau membeli ada yang tahu istilahnya apa kalau rabat kalau ini yang jual apa? No, enggak sama-sama yang dijual ya yang memberikan apa itu? Kalau misalnya gula itu tak bisa jadi karamel, jadi taruh manis nah itu perusahaan dagang bukan? Dia udah kasih berarti perusahaan dagang itu dia sama-sama jual gula yang diperbolehkan hanya pada perbedaannya apa ya? Iya, packagingnya saja. Jadi yang dia jual tetap gula pasir sama yang dia pulang gula, yang dia jual juga gula, cuma bedanya di bagiannya. Kalau ini pernah beli dari luar negeri apa? Iya kok, sama. Iya, juga pernah soalnya. Karena beli casing itu loh melewati berbagai lomba 5.000 rupiah sebulan kalian. Kalian kalau membeli seperti itu yang menjadi poin utama kalau membeli secara luar negeri itu apa yang pertama? Ongkir. Jarang kan orang yang ongkirnya mahal, orang beda 2.000 aja pasti jadinya tahu ya. Kita masih kaum seperti itu. Jadi yang membuat pertimbangan ongkir. Ongkirnya jauh lebih mahal ketimbang dari online. Kalau kalian prefer yang mana? Iya dong. Kalau tidak, dia dong. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis dari karakteristik dari perusahaan. Itu ya. Ya, misalnya dari sini jurusan dagang bersedia kegiatannya agak rentur pasarnya perubahan hanya dilakukan packaging baca karena ini syarat pembayaran syarat penyerahan barangnya pakai sama sih nah itu aja nanti saya tak tanya tahu coba selama ini dalam hidupnya dijelaskan yang ini sama tulis makanan es krim lihat kan barangnya bisa dilihat bisa dirasakan enak ya enak makasih aku mantap. Oke, berarti barang yang dijual terlihat tapi nanya enggak dia dari mana barang yang Mbak Yuri dapat? Nanya penyetor
dari tingkat jual terus sistem pembayarannya gimana? Nanti langsung dapat duit. Enggak bayarnya naruh barang misalnya tadi pagi naruh terima uangnya nanti ada juga sampai jalan terus tadi nanya nggak misalnya barang yang nggak laku diapain? Namanya apa? Kalau di kartu kenapa dikembalikan? Bukan karena expired kok biasanya. Jadi perusahaan. Iya. Oke, ada yang tanya? Ya, berarti kepala tulis jumbo Rizky panen buah jalan kan pakai minyak pabrik buah jual sayuran dan buket jika kayak gini ya tak gini tak penting ya bokap kita juga nggak apa-apa semua nih cuman gini aja
Kita akan menyimpulkan dari apa yang kalian pelajari tadi. Kalau mungkin ada pertanyaan, nanti langsung angkat tangan ya. Kalau misalnya Bu, saya tanya ini, saya tanya boleh. Jadi yang kalian pelajari tadi ada gambar, ada suara, ada yang langsung ke kopsis juga. Itu adalah perusahaan dagang. Jadi yang kalian lihat tadi ada apa tadi, toko alat tulis, buku, toko buku, terus ada toko kelontong dan sebagainya. Itu adalah perusahaan dagang, benar ya? Nah, itu adalah kegiatan utamanya apa, Nak? Iya, cuma itu, dua itu aja. Terus ciri-cirinya, karena dia kegiatan utamanya cuma jual sama beli, keuntungannya dari mana? Kalau belinya jauh, berarti dikurangi biaya-biaya itu kan ditambah dengan biaya-biaya. Jadi harganya yang dia peroleh itu setelah dikurangi dengan harga pokok dan juga biaya-biaya. Terus tadi ada yang saya menemukan atau ada yang kelompok yang gambar gula pasir. Metia tadi bisa diterangkan tadi apa? Gambar gula pasir yang dijual gula pasir, tapi beda dia apa? Bentol, barang lain, dagang. Yang dijual tetap sama. Nah itu, jadi tidak boleh ada proses produksi terhadap barang yang dijual, gitu ya. Jadi nanti akan menimbulkan akun-akun khusus. Akun khususnya apa? Cuma dua, intinya cuma dua ya, awalnya pembelian sama penjualan. Cuma di tengah-tengahnya nanti kalau dia belinya banyak, tentunya akan ada potongan. Terus tadi ada gambar apa tadi? Buah yang busuk, berarti dia boleh ada kegiatan retur, dari kata return ya, bisa mengembalikan. Nah, yang potongan sama retur ini diperbolehkannya kalau hanya transaksi secara betul kredit, kalau tunai nggak boleh. Terus ada kegiatan penjualan sama, nanti ada potongan dan retur juga. Terus yang jelas ada ini, ada persediaan. Makanya kalau ada toko nggak mungkin yang dia jual cuma satu doang, pasti ada teman-temannya. Kalau Indomie ya minimal 1 pak, kalau ada apa namanya buah yang 1 keranjang dan sebagainya. Jadi nggak hanya 1 apel, 1 jeruk, 1 pisang gitu, enggak. Jadi ada persediaan barang. Terus untuk syarat-syaratnya ada tunai dan ada kredit. Yang kredit yang nomor ini Nak, yang 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada 2/10, N/30. Tadi udah ada yang melihat video, mungkin bisa dibantu. Artinya 2/10, N/30. Ayo. Ya, Rizky yang keras akan mendapatkan. Betul. Terus yang ini artinya apa? Ya, betul. Saya ulang ya. Jadi akan mendapatkan potongan pembelian berapa? 2% jika bisa membayar 10 hari dari transaksi. Jatuh temponya. Oke. Kalau EOM ada yang tahu? EOM. Artinya apa? Air bulan. Jadi kalau saya belinya sekarang tanggal berapa? 2. Saya beli barang tanggal 2, syaratnya EOM, berarti saya harus melunasi kapan? 28 atau 29? Betul. Kalau saya belinya tanggal 20 Februari, EOM sama 29. Jadi EOM itu hanya menandakan dia akhir bulan. Cepat atau lambat tidak mendapat diskon atau potongan. Kalau yang ini berarti gabungan nih, 2/10 EOM. Ada yang tahu mungkin? 2%, jatuh temponya akhir bulan, betul. Jadi nggak seperti yang ini. N30 itu bisa next month-nya ya, tapi kalau EOM bulan yang bersangkutan. Wah, nah ini gabungan ini. Gimana ini? Betul, Re, yang keras Re.
Hmm. Oh, iya betul. Heeh. Betul. Ya, betul sekali seperti itu ya. Jadi ada second choice, ada kesempatan kedua. Apa gue? Ada kesempatan kedua. Kalau pertama 10 hari pertama dia dapat diskon 2%. Tapi selewat itu masih bisa dapat diskon juga, tapi hanya 1%. Tuh. Nah, terus ada kalau membeli, pernah membeli ini dari luar negeri, barang dari luar negeri? Pernah. Beli apa? Memang ya, harganya jauh lebih murah kita membeli dari Cina. Barang apa yang kalian punya yang nggak ada dari Cinanya? Kalian punya nggak barang yang nggak bukan dari Cina? Tapi pasti ada salah satu aja barang yang dari Cina. Ya, pasti ada. Walaupun cuma kayak tadi casing, karet gelang, atau apa misalnya jepit, bros dan sebagainya. Nah, untuk yang lintas seperti itu ada jarak ya, ada jarak. Maka ada nih siapa nih yang mau nanggung biaya angkutnya nih. Nah, itu ada dua sistem, yaitu yang pertama namanya FOB Shipping Point. Nah, di sini misalnya seller atau penjualnya di New York, terus bayarnya di Los Angeles, atau kalian misalnya di Kalasan yang belinya di Minggir, Moyudan. Nah, dari Kalasan sampai Moyudan itu yang nanggung siapa? Kalau kalian memperhatikan atau senengnya, prefernya yang nanggung siapa? Kalian dapatnya free gitu ya? Ya, sama. Jadi kalau yang nanggung pembeli, maka itu namanya adalah free on board. FOB itu artinya free on board. Free itu apa nak? Ya, on board itu ya dalam perjalanan. Kalau di stiker-stiker mobil biasanya ada baby on board, child on board. Nah, itu artinya dalam perjalanan. Nah, gratis. Jadi ada gratis sampai tempat itu yang nanggung buyer atau pembeli itu namanya shipping point. Kalau yang nanggung penjual, ini kesukaannya kalian. Mahesa, kalau yang nanggungnya penjual, kamu suka toh yang nanggungnya free ongkirnya yang nanggung penjual semua. Itu namanya apa? Satunya apa? Destination, betul. Jadi sampai destinasi, sampai tujuan yang nanggung adalah penjualnya. Cocok nih. Nah, itu adalah syarat penyerahan barang. Nah, sekarang kita masuk nih ke contoh-contoh transaksinya. Ini ada tanggal ini dulu ya, 3 Februari. Misalnya ada pembelian barang secara tunai senilai 20.500.000. Terus ini ada juga secara kredit, misalnya dibeli barang dagangan seharga 30.500.000. Untuk jurnal ini sama dengan yang perusahaan jasa kemarin. Cuma bedanya kalau dibeli barang dagang, maka namanya kalau dulu kan membeli komputer namanya apa? Kalau semester 1. Misalnya dibeli komputer, namanya apa komputer itu? Betul. Membeli spidol. Kalau yang semester 1 kan disesuaikan ininya kan. Nah, tapi kalau yang ini di perusahaan dagang namanya bukan, namanya adalah barang dagang pembelian. Jadi kalau misalnya membeli barang dagang seharga 20 ini, berarti namanya misalnya ini membeli apa ya? Nggak terlihat. Misalnya membeli sampai notanya ini apa? Misalnya membeli susu. Nah, membeli susu. Misalnya senilai 20.500.000. Maka nulisnya bukan susu. Nulisnya bukan susu. Oh, bukan cucu juga. Menulisnya apa? Nama akunnya. Pembelian, betul. Jadi namanya adalah pembelian. Tidak disebutkan secara eksplisit itu susu atau buah atau apa. Nah, kalau dia membeli secara tunai, takdirnya ingat BHUMP, kalau membeli secara tunai yang berkurang apa? Kas, yang bertambah barangnya itu toh. Nah, tadi barangnya namanya apa?
Nah, berarti untuk yang nomor 3 apa? Di debitnya apa? Pembelian, kreditnya pintar. Kalau yang tanggal 10 sama nih, cuma bedanya dia secara kredit. Berarti yang bertambah apa? Utang. Utang takdirnya di mana takdir utang? Di kredit. BHUMP ya, U-nya di kredit. Berarti ini yang bertambah barangnya. Namanya apa tadi barangnya? Ya, sama satu sisi kreditnya yang bertambah namanya. Oke, karena perusahaan dagang berarti pintar. Oke. Oh, pintar semua. Oke, kalau ini waduh, pokoknya. Kalau ini sekarang misalnya ini ada busuk-busuk gitu ya. Bosok itu ya. Nah, ini kan dikembalikan. Tadi misalnya belinya kamu 20 juta. Ternyata ada yang busuk 5 juta. Apa diterima dengan ikhlas? Ikhlas. Oh, kamu orangnya itu ya, menerima gitu ya. Diretur, dikembalikan ya seharusnya, dikembalikan. Nah, tadi yang 20 juta kamu kembalikan 5 juta. Utangmu bertambah apa berkurang secara logika? Berarti utang berkurang di mana? Betul, di debit. Kenapa utang berkurang? Iya, jadi utang sama retur. Sama juga yang ini, diskon atau potongan. Membelinya banyak tuh, membelinya banyak. Terus tadi membelinya 20 juta. Ternyata ini kelompoknya sudah masuk. Boleh yuk, silakan kelompoknya Farhan ya. Oh, kita ambil 1, 2. Nih, udah. Berikan semangat untuk kelompoknya Mas Farhan. Ini ada suaranya enggak? Oh, enggak ada. Oke. Saya tampilkan aja berarti. Kelompoknya memilih untuk dalam bentuk video ya. Saya putarkan dulu. Ini sepatunya siapa? Oke. Saya Ecclesiastes 11. Mendapatkan Tok. Oh, enggak kelihatan ya. Jadi lihat mereka sepatu-sepatu yang dijual. Untuk ciri perusahaan dagang kami adanya barang, lalu cara kami memperoleh barang yaitu dengan kerjasama Dari bisnis retail. lalu kami melakukan penjualan melalui online. Ya. Apabila kami juga masih kerjasama dengan konsumen kami untuk kerjasama untuk lebih menawarkan produk dari kami. Lalu ada cara pembelian kami yaitu face to face, yaitu oh iya, apabila kalau dari konsumen kami itu ada perantara, nanti ada PSP juga, dan untuk transaksi ada tunai dan kredit melalui bank atau transfer. Untuk penyerahan barang kami berwujud paket dan apabila tadi melalui perantara langsung ya. Seperti itu. Ya, berikan aplaus untuk kelompoknya Mas Farhan. Makasih. Yang tadi yang kinestetis ya. Suaranya masuk nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh ya wes.
dengar ya. Ini dia menanyakan ya, nanti bisa dibantu dijelaskan ke teman-teman. Ini tadi nanya apa? Barang apa yang Oke. Terus? Hmm. yang kedua, gimana caranya ini jangan berhubungan Hmm. dengan cara mengambil 10% dari Oke, 10%. kemudian syarat gimana bisa meningkatkan kemampuan Hmm. itu yang pertama tidak menggunakan bus plastik, Hmm. membawa Go green. Ada yang makan tuh. Terus lagi? gimana cara pembayarannya itu only cash. Oh, hanya cash. Jadi satu sistem pembayaran saja ya, yaitu secara cash. Terus? Terus yang terakhir, gimana kalau barangnya tidak laku? Oh Ya tidak. oke. Itu barang yang dijual estetik sekali ya. Es krimnya mana tadi nggak nyampe? Oh ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompoknya Nafas. Kita akan melakukan refleksi di akhir karena jamnya udah mau habis. Untuk refleksi mungkin ada kita simpulkan bareng-bareng atau kita refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada salah satu yang ingin merefleksikan apa yang kita pelajari, apa yang diperoleh hari ini. Siapa? Oke, Nanda, silakan. Apa yang kamu dapat hari ini? Ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ada nilai tambah ya yang kalian peroleh pada pelajaran pagi hari ini ya. Jadi kita jadi tahu nih kalau di perusahaan dagang itu ternyata ada kegiatan apa tadi kalau barangnya nggak sesuai. Ya ternyata ada kegiatan retur. Terus kalau kita belinya banyak boleh tuh kita dapatkan potongan. Jadi kita jadi tahu besok kalau di perusahaan dagang ada seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melakukan assessment. Seperti biasa, kita pakainya Kahoot. Silakan kalian masuk ke kahoot.it seperti biasa. Terus masukkan campingnya mana ya? Duh, ketutup malah. Bentar. Ya udah ya, saya mulai ya. Siap? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan pertama. Panjang ya, Bu? Ya. Pencet, Bu. Oh, gitu ya. Nanda. Oke, pertanyaan kedua. Yang tidak termasuk syarat pembayaran.
N per 30, 2 per 10, 1 per 15, N per 30, EOM, FOB. Ini kalau sampai ada yang oh ya, benar semua. Bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ketiga. Membebankan beban angkot ke UD Maju. Membeli barang dagang 5 juta, syaratnya 2 per 10, N per 30. Jika transaksi dilunasi 20 Juli. Oh, itu 1 Juli, sorry. 1 Juli. Oh iya, tanggalnya kehapus ya tanggalnya ya. Ini dapat potongan. Maaf. C siapa? Oh, C ya. Terima kasih. Selamat. Oke. Baik, jadi itulah ada pembelajaran ekonomi pada siapa yang menyimpulkan kita belajar apa hari ini? Ya, ciri-cirinya ada lagi. Apa Han? Kita belajar apa hari ini? Nama akun, syarat pembayaran. Ada lagi? Apa? Karakteristik ya. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Itu tadi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan. Pasti bermanfaat karena kalian tadi jadi tahu kan akun-akunnya apa saja. Kalau barangnya nggak sesuai bisa kita retur. Kalau membeli dalam jumlah banyak kita bisa dapat potongan. Kalau kita membelinya biar free ongkir namanya apa? Iya, kalau yang menanggung adalah Nah, seperti itu ya. Oke, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Semoga harinya menyenangkan, sehat selalu. Karena ini Jumat berarti besok libur. Selamat berlibur juga. Kita bertemu kembali hari Senin dengan kondisi yang sehat semuanya dan tentunya keadaan yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Permisi Bu Yuli, dari di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu apa saja barang dagang yang Ibu jual di Kopsis SMA Negeri 1 Kalasan ini? Kalau tulis dari makanan. Kalau LKS berikut. Ya itu kan kalau tulis mas. Nah yang kedua, bagaimana cara Ibu mendapatkan keuntungan dari barang dagangan yang Ibu jual?
Mengambil 10% dari harga sewa untuk makanan ya. Oke, dan apakah ada syarat pembayaran atau penitipan untuk makanan di sini? Bisa dibungkus plastik dan membawa kertas minyak sendiri. Dan apakah bayarannya ini dilakukan secara utang, cash atau pakai kartu atau kris? Harus cash ya? Oh ya, harus cash. Dan yang terakhir, bagaimana kalau dagangannya itu tidak laku? Kembali ke militannya. Oh ya, sistemnya tidak jual. Baik, terima kasih sekali atas kerjasamanya kepada Ibu Yuli. Mohon maaf telah mengambil waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Kami memiliki anggota yang pertama Azhara Aprilianingsih absen 1, yang kedua Fateka Nisa absen 14, yang ketiga Nimade Budi absen 27, yang keempat Sintaning Tias Prasihi Putri. 1. Gambar apa yang kalian peroleh? Berilah nama unik seandainya kalian adalah pemiliknya. Kami mendapatkan gambar toko buah dan kami memberi nama Seger Bener Shop. Nomor 2. Jelaskan ciri-ciri perusahaan dagang kalian. Bagaimana cara kalian memperoleh barang dagangan dan bagaimana kalian akan melakukan penjualan barang dagang. Kaitkan dengan ciri-ciri perusahaan dagang, syarat pembelian, dan syarat penyerahan barang. Ciri-ciri perusahaan dagang: kami menjual buah, tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual, pendapatan utama dari menjual buah, dan sebagai perantara antara petani dengan konsumennya. Kami memperoleh barang dagang, yaitu buah, dengan membeli di perkebunan. Kami menjual buah dengan cara menjualnya di toko atau online shop.